Halo cuy, gimana kabar kalian semuanya? Semoga pada baik dan dilancarkan rezekinya. Jadi baru-baru ini Netflix merilis film yang berjudul Oksigen. Yang awalnya berjudul O2 adalah film bergenre fiksi science thriller yang disutradarai sekaligus diproduseri oleh Alexander Aja, yang menceritakan tentang seorang wanita yang tiba-tiba terbangun di dalam sebuah bilik kriogenik dalam kondisi tidak ingat apa-apa. Film yang dibintangi oleh Melanie Laurent ini meraih skor 6.0 di IMDb. Gimana kelanjutannya? Tonton videonya, kemudian subscribe channelnya agar channel ini semakin maju ya cuy. So langsung aja kita ke videonya. Seorang wanita terbangun di dalam bilik kriogenik dengan kondisi tubuh seluruhnya terlilit semacam perban. Terlihat beberapa alat kesehatan yang menancap di tubuhnya. Setelah bersusah payah, ia berhasil sedikit demi sedikit membuka serta melepaskan semuanya itu. Sesaat kemudian, lampu dan monitor yang ada di sekelilingnya menyala. Terdapat pemberitahuan dari sistem AI bernama Medical Interface Liaison Operator atau yang biasa disingkat MILO, bahwa keberadaan oksigen di dalam bilik tersebut hanya tersisa 35% saja. Sama sekali tidak ingat siapa dirinya dan apa yang terjadi. Wanita itu mencoba berteriak meminta pertolongan, namun sama sekali tidak ada respon. Milo juga mengaku tidak bisa menuruti permintaan wanita itu untuk membuka bilik kriogenik tersebut. Belum diketahui apa alasannya, ia hanya memberitahu bilik kriogenik tersebut mengalami kerusakan yang menyebabkan kebocoran oksigen. Teringat bahwa sebelumnya ia berada di sebuah rumah sakit, wanita tersebut mencoba untuk tenang sembari menggali ingatannya. Beberapa kepingan memori muncul di pikiran si wanita, namun ia belum bisa menyimpulkan apa yang terjadi sebenarnya. Anehnya, Milo sendiri juga tidak memiliki informasi apapun mengenai dirinya, termasuk nama dan data medis yang ada di rumah sakit. Wanita itu terus berusaha menggali informasi tentang dirinya serta mencari cara untuk keluar dari bilik tersebut dengan Milo sebagai perantaranya. Dan agar bisa membuka bilik ini, dirinya memerlukan kode rahasia yang diminta oleh Milo. Ia sempat berhasil menghubungi polisi, namun mereka masih kesulitan untuk mendeteksi keberadaannya. Melalui pengecekan DNA, wanita tersebut akhirnya mengetahui bahwa dirinya bernama Elizabeth Hansen. Dan sesaat kemudian pihak kepolisian kembali menghubunginya. Adalah Kapten Moore dari bagian sains dan teknologi yang kini menangani Liz. Moore memberitahu bahwa pelacakan nomor seri di bilik kriogenik Liz mengalami jalan buntu karena pihak produsen menyatakan bilik tersebut sudah dihancurkan. Moore berjanji akan melakukan apa yang ia bisa bersama anak buahnya dalam waktu yang terbatas tersebut. Liz berpesan agar Moore mendapatkan kode otorisasi dari produsen karena itu yang tadi diminta oleh Milo untuk membuka biliknya. Melanjutkan pencarian jati dirinya, Liz selalu ingat bahwa ia adalah seorang dokter di bidang kriogenik. Ia juga telah menikah dengan seorang ilmuwan lain bernama Leo Ferguson. Tanpa disangka seekor tikus putih muncul di dalam biliknya. Liz jadi teringat penelitiannya yang sering menggunakan tikus putih sebagai bahan percobaannya. Kemudian Moore menghubungi Liz dan Liz meminta Moore menghubungi suaminya. Secara mengejutkan, Moore memberitahukan bahwa Liz belum pernah menikah. Lebih anehnya lagi, bukti-bukti dari Milo yang menunjukkan bahwa Liz sudah menikah dari Milo kini menghilang. Liz mencoba membuktikan bahwa ia sudah menikah dengan membeberkan beberapa fakta tentang suaminya, namun tetap saja Moore menyatakan semuanya itu tidak nyata. Liz sendiri merasa mendengar Moore berbicara dengan orang lain di sampingnya, namun Moore membantahnya. Tidak tahan dengan pernyataan tersebut, Liz meminta Milo untuk memutuskan sambungan dengan Moore. Liz kemudian menganalisa percakapannya dengan Moore. Terungkap ada seseorang yang menginstruksikan pada Moore untuk memberitahu Liz bahwasanya ia berhalusinasi mengenai suaminya. Lalu seorang tak dikenal menghubungi Liz. Ia mengaku sebagai satu-satunya yang bisa menyelamatkan Liz. Liz bersikap antipati, terlebih orang tersebut menyatakan bahwa suaminya sebenarnya sudah mati.
Dari wanita tersebut, Liz lantas mendapatkan kode otorisasi untuk membuka bilik tersebut, namun wanita tersebut meminta agar Liz tidak melakukannya. Sebagai gantinya, ia mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan, yaitu bahwa Liz sebenarnya berada jauh di luar angkasa dan ia dikirim ke sana untuk sebuah misi rahasia. Alasannya adalah prediksi bahwa 2 generasi lagi umat manusia di bumi akan punah gara-gara virus yang menyerang. Karena tidak seharusnya Liz terbangun, maka Moore dan atasannya saat ini berusaha memastikan Liz bakal kehabisan oksigen dan mati agar misi rahasia tersebut tetap aman. Fakta lain terungkap, Liz sebenarnya sudah berada di dalam kondisi deep sleep di dalam bilik kriogenik tersebut selama 12 tahun. Dan apesnya, sebelum bisa membantu Liz lebih jauh, orang tersebut ditangkap oleh kelompok Moore. Kendati demikian, ia berpesan agar Liz mencari cara untuk bisa kembali ke kondisi deep sleep karena itu satu-satunya cara agar ia bisa bertahan hidup. Ia juga menambahkan bahwa semua itu sudah ada di dalam pikiran Liz. Liz hanya harus mencoba untuk mengingatnya. Di saat hendak pasrah, Liz justru mendapat fakta bahwa ternyata ada 100.000 bilik kriogenik bersamanya, termasuk suaminya, dan beberapa unit telah mengalami kerusakan dan hancur sehingga tubuh orang yang ada di dalamnya melayang di luar angkasa. Lebih lanjut, Liz berhasil mengetahui bahwa unit kriogenik suaminya masih dalam kondisi utuh dan baik-baik saja. Ia bahagia karena akhirnya bisa melihat wajah suaminya lagi. Liz tiba-tiba curiga saat memperhatikan bekas luka di wajahnya. Leo menghilang. Ia kembali meminta Milo untuk mencari informasi mengenai hasil penelitian yang ia lakukan sebelumnya. Tanpa disangka, itu adalah mengenai transfer memori manusia. Tidak itu saja, orang yang sebelumnya menghubungi Liz sebenarnya adalah Elizabeth Hansen yang asli. Liz sendiri adalah klon darinya. Ia dan 100.000 orang lainnya dikirim ke sebuah planet untuk mengetahui apakah planet tersebut layak dihuni oleh manusia atau tidak. Liz terkejut sekaligus kesal mengetahui bahwa sedari awal ia memang tidak ditakdirkan untuk keluar dari bilik tersebut. Liz lantas meminta Milo untuk merekamkan pesan terakhirnya untuk suaminya. Kemudian tekad bertahan hidup Liz kembali. Setelah bersusah payah, ia akhirnya bisa mengaktifkan protokol hypersleep yang membawanya ke posisi deep sleep tepat di saat persediaan oksigennya habis. Dan itulah akhir dari film ini. Seandainya mau sedikit mengasah otak, bahkan petunjuk mengenai twist di akhir tentang luar angkasa sebenarnya sudah ada di awal, yaitu saat Milo memberitahu kode pasien Liz adalah Omicron 267. Ini adalah jenis penamaan yang umum untuk hal-hal berbau penerbangan luar angkasa. Begitu pula dengan twist mengenai klon yang sebenarnya sudah dihadirkan petunjuknya dari awal dengan keberadaan tikus-tikus putih dalam kepingan memori Liz, dan twist memang menjadi poin positif utama dalam film ini. Namun sayang keberadaan karakter Moore kurang mampu menutupi adanya rahasia tersembunyi yang aksinya sedari awal sudah mencurigakan. Namun secara keseluruhan cerita dalam film ini cukup rapi dan solid dengan ending yang tidak dipaksakan. Dari segi akting, Melanie Laurent tampil memuaskan, terlebih dengan set latar yang terbatas. Kita bisa turut merasakan naik turunnya tensi di dalam cerita tersebut yang coba disampaikan olehnya. Gue di sini mencoba menyampaikan spoilernya aja dalam film ini, dan kalau mau nonton fullnya tetap berlangganan di Netflix. Oke, thanks for watching, keep enjoy, keep smiling, and see you next time. Bye bye.